bersekutu bersama umat-umat Tuhan memberkati kami dari malam tadi hingga sampai pagi hari yang menyusukan. Ya Tuhan, kami saat ini juga menyadari akan keberadaan kami sebagai manusia yang rapuh dan lemah. Seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Ampunilah, karena kami percaya ampunan yang datangnya dari Tuhan menolong kami menjadi penuh pengharapan, penuh sukacita, hati kami semakin bersih. Terima kasih Tuhan atas pengampunan. Amin. Umat Tuhan diundang untuk berdiri dan bersama akan menerima berita anugerah Tuhan dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20 yang demikian. Sebab kami telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Demikianlah berita anugerah Tuhan, kita sambut dengan saling berjabat tangan dan mengucapkan salam. Mari kita memuji Tuhan dengan kidung Jemaat 376 bait pertama, kedua, dan ketiga. Ikuti kau saja.
Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius dan berbagai cerita yang menyiarkan sabdanya, terlebih bagian dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tentu pernah melihat orang yang sedang berpromosi. Apapun bentuk barang, makanan yang namanya promosi itu semuanya baik. Promosi barang ataupun yang lainnya, semuanya pasti akan baik. Namanya juga promosi. Mungkin kalau yang kita pernah tahu lewat jualan ember sambil dipukul-pukul, kemudian mengatakan bahwa ini tahan lama, tidak akan jebol. Pasti promosi akan meyakinkan orang bahwa barang itu bagus, bahkan tidak akan rusak. Apalagi selain ember yang dipukul, Bapak Ibu yang untuk promosi akan menampilkan sesuatu yang baik. Demikian juga dalam peristiwa ketika Injil Matius menuliskan juga perkumpulan sedang mempromosikan sebenarnya, yaitu mempromosikan Tuhan Yesus. Tetapi tahu bahwa yang dipromosikan bukan sekedar orang biasa, bahkan orang istimewa. Bahkan di ayat 14 mengatakan, akulah yang dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes justru mengatakan demikian karena kudus dibaptis. Artinya Yohanes pun juga tahu bahwa dia sedang mempromosikan Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik itu, karena Yohanes merasa bahwa sebenarnya dirinya yang Yohanes mengatakan sebenarnya aku sendiri dibaptis. Ada orang jualan ember, jangan bapak yang berjualan, aku saja. Bapak Ibu yang tapi kita sadar bahwa dalam peristiwa yaitu dikenal dengan liturgi, kalian liturgi di mana orang-orang menghayati bagaimana keselamatan itu bersama-sama dengan manusia yang dinyatakan melalui sebuah baptisan. Baptisan itu memang sebagai cara sebagai tanda manusia itu menjadi milik. Tetapi tidak semua orang yang dibaptis seperti banyak orang yang sudah dibaptis yang menjadi benar-benar orang Kristen, meladani hidup Tuhan, hidup kudus, kesungguhan. Ada juga yang sudah dibaptis tapi tidak meladani sebagaimana orang Kristen. Ya, kita menyadari juga dalam kehidupan mungkin kita sudah dibaptis sudah disebutkan Pak Kadianto di minggu yang lalu, kita hidup itu diberi waktu 7 hari, 6 hari saja dan 1 hari untuk seminggu yang lalu. Artinya Bapak Ibu yang tugas kita menggunakan 1 hari untuk menghadap Tuhan. Oh ya, kita sudah dibaptis, sudah disidik, sudah diberkati perkawinan.
manusia itu memang lemah dan rapuh, tapi Tuhan mengawal dengan baptisan kudus supaya menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Di pagi saya bangun itu suasananya agak mendung. Kalau tadi saya berpikir pagi ini cerah, mendung. Biasanya kalau dalam agak sumuk dan pagi tadi agak mendung, biasanya seharusnya kemudian masuk mandi. Biasanya dalam kesehatan kita ada apa? Sentrap sinusnya karena dingin, kemudian karena ibadahnya pagi bangun langsung mandi, otomatis akan sentrap karena bangun langsung bangunnya cukup lama, bisa memaksimalkan diri. Bapak Ibu yang baik, mari minggu saat ini melihat bahwa Yohanes sendiri punya cara yang mempromosikan Tuhan Yesus kepada umat-umatnya di sekitar Yudea. Mereka menyadari bahwa Sang Juru Selamat hadir di dunia, hadir mau membaptiskan dirinya sebagai tanda yaitulah yang harus dialami oleh manusia percaya, manusia Kristen. Kita menyadari kita perlu melewati masa-masa yaitu pernah dibaptis, disuci dan diberkati oleh Tuhan. Ya meskipun dalam perjalanan kita akan melewati beberapa usia anak, remaja, pemuda, dewasa dan juga lansia. Beberapa bulan yang lalu saya juga berdiskusi dengan para adius. Ternyata adius itu juga membagi diri. Ada yang mengatakan perang adius atau perang lansia. Ini usia 50 sampai 59. Ada yang menyebutkan lansia muda atau adius muda. Ini usia 60 sampai 69. Ada yang menyebutkan lansia atau adius muda. Ini usia 70 sampai 79. Ada yang menyebutkan lansia atau adius paripurna. Ini usia 80 sampai 89. Kemudian ada yang menyebutkan lebih dari 90 ke atas, yaitu adius paripurna. Beberapa bulan yang lalu saya ternyata adius pun sudah ada pembagiannya. Mereka juga membagi diri. Pralansia, lansia muda, lansia madya, lansia paripurna, sampai paripurna kencana. Di beberapa bulan yang lalu saya Yesus yang usianya 89. Bapak Ibu yang ngelamun pada saat ini paling Bapak Ibu ingatlah bahwa dalam sebuah perjalanan hidup kita akan melewati masa-masa jenjang usia itu dan kita rasakan bahwa kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar Kristen yang seperti Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Satu. Selesai. Marilah kita bersama-sama yang senantiasa sertainya mengakui iman percaya kita dan menetapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Esa, Khalid langit dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati
Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa yang dinyanyikan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Dia atas kasih setiamu kami pada saat ini, pada Bapa ini merasakan sukacita. Karena kami boleh menghadap Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih atas sabdamu yang boleh kami terima pada saat ini. Kami boleh belajar melalui teladan Tuhan bahwa Tuhan hadir di dunia, membawa terang, membawa damai. Demikian juga kami yang ada di dunia saat ini, ajar kami juga mau berbagi terang kepada sesama kami. Sadar banyak kekurangan dalam diri kami, tapi Tuhan yang memampukan kami menjadi terang-terang kecil untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sabda Tuhan tidak kami dengarkan saja, tapi benar-benar kami hidupi dan kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami juga berdoa berada di saudara kami yang saat ini tidak hadir di tempat ini. Mungkin saat ini memang sengaja hadir, mungkin sedang sakit. Tuhan berkati kehidupannya. Tuhan memahami, mengetahui isi hati Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini hadir dalam ruangan ini. Tuhan berkati juga dalam kehidupannya supaya senantiasa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih pada saat ini kami juga berdoa untuk keberadaan saudara-saudara kami yang bekerja. Kami sadar Tuhan bahwa pekerjaan kami adalah pemberian Tuhan yang harus kami lakukan dengan penuh kesungguhan. Apapun pekerjaan kami, dimanapun tempat kami bekerja, Tuhan bimbing, Tuhan berkarya. Terlebih keberadaan saudara kami yang saat ini juga belum mendapatkan pekerjaan. Kami yakin Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keberadaan anak-anak yang masih studi, masih belajar. Kami percaya Tuhan di awal tahun ini, di tahun 2026 ini, anak-anak kami masih sangat belajar. Tuhan berkati, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan roh hikmat, supaya benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar. Kami percaya cita-cita kami boleh tercapai oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga ingat akan keberadaan saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun pemulihan. Mohon kuasa Tuhan menjamah keberadaan saudara kami, sehingga saudara kami bisa pulih dan bisa beraktivitas, bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa untuk umat-Mu yang saat ini masih merindukan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan akan berjumpakan dengan orang yang tepat dan orang yang tepat, sehingga nanti pulih keluarga yang penuh cinta dan sukacita. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami sungguh Tuhan dalam kehidupan hari-hari kami banyak hal yang kami hadapi, tantangan kehidupan yang kami jumpai, tetapi kami percaya Tuhan sangat kuasa, sangat pelindung. Tuhan menuntun keluarga kami, apapun yang menjadi pergumulan harapan keluarga kami, Tuhan senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristen Jawi kita. Terlebih pada ini, Tuhan sertai, Tuhan mampukan melalui jemaat kali ini, kami boleh
merasakan ketentraman, lindungan Tuhan, merasakan sukacita kedamaian. Lebih para pelayan Tuhan, abdi Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan, komitmen dan tanggung jawab dalam setiap pelayanan yang lebih kegiatan yang berlangsung di bulan Januari, yaitu pembukaan ibadah Tuhan. Tuhan berkati persiapannya supaya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan jemaat Bali. Saat ini kami juga menyerahkan keberadaan bangsa kami Indonesia. Sungguh banyak hal perkumpulan bangsa kami. Kami mohon Tuhan lindungi bangsa kami, berikan kedamaian dan ketentraman bangsa kami, bila bangsa kami merasakan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tiba-tiba berdoa untuk keberadaan saudara kami yang minggu ini sedang merayakan hari ulang tahun dan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan senantiasa menambahkan berkat dan hikmat dalam kehidupannya. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan bahwa kami setelah kita kembali pulang ke rumah masing-masing, Tuhan berkati kami biar kami menjadi saksi-saksi dimanapun kami berada, penuh terang, penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah.
baik dalam suka maupun rupiah Tuhan pada saat ini masih untuk berhimpun memuji rupiah juga belajar. Terima kasih Tuhan selain hari ini bersifat untuk mempersembahkan ungkapan syukur kami. Tolong Tuhan berjanji berkati sehingga apa yang kami persembahkan ini benar-benar berguna bagi kemuliaan. Tuhan kami juga berdoa untuk kamu yang melalui saudara, kiranya Engkau berkati dengan roh hikmat dan roh takut akan Engkau, sehingga kami dapat merasakan sukses. Bapa kami juga berdoa untuk teman-teman yang mengumpulkan kasih, kiranya Tuhan memberkati kami melalui usaha-usaha bersama. Tolong berikan kami kecukupan sehingga kehidupan kami senantiasa penuh sukacita, sebab Tuhan sendiri yang bersama memberikan banyak. Terima kasih Bapa, kami juga akan mundur dari tempat ini, kami akan mengakhiri perjumpaan kami sama-sama. Tolong Engkau senantiasa Tuhan, kami juga mohon ampun apabila di dalam kami beribadah dan segala cacat salah dan dosa. Ampunilah Tuhan dan semua. Hanya di dalam nama Allah yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami akan dengan haleluya. Bapak Ibu yang kasih, mari kita bersama akhiri pada saat ini dengan penuh sukacita, dan Bapak Ibu juga untuk berdiri, kita bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 416 bait yang pertama dan yang ketiga, tersembunyi ujung jalan. Arah-arah hati Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui kami.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Sumber segala berkat, Yesus Kristus Sang Sumber segala cinta kasih, dan Roh Kudus Sang Sumber kebijaksanaan memberkatimu, menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kami yang masih Jumat, terima kasih atas kehadirannya di dalam ibadah ini. Bapak Ibu telah bersama-sama dengan kami memuji dan Tuhan. Itu juga kami terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara yang ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Kami ucapkan terima kasih. Khusus Mas Dio, mohon maaf Mas Dio, dadanya. Kiranya ibadah selesai, kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat berpisah, Tuhan memberkati.